istrinya pun akan ditinggalkan istrinya, dan istri yang ikhlas punya keinginan yang keras untuk menuju Allah, merelakan para suaminya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang mengikhlaskan, meridhokan suaminya di jalan Allah, maka dia akan menjadi pimpinan bidadari di surga nanti. Maka orang yang berkeinginan keras seperti ini tidak semudah untuk memutarkan balik tangan, telapak tangan. Karena ketika dia bisa mengikhlaskan itu, maka Allah tidak sembarang memberikan takdir kepada perempuan itu. Maka pun dia punya hadiah dari Allah menjadi pimpinan para bidadari di surga. Sama dalam bayang-bayang kita, kamu nanti kalau bisa menang di Indonesia, kamu akan jadi presiden. Ketika ditakdirkan dia jadi presiden, tidak sembarang Allah memberikan takdir itu kepadanya. Tentu melalui proses yang ketat dan selektif. Sawabikul himam, kekuatan keinginan menuju Allah itu memutus syahwat. Syahwat yang di bawah. Jadi syahwat putus. Maka tidak sembarang orang-orang yang demikian. Maka takdir yang demikian ini adalah takdir menuju Allah. Al-himamu, keinginan kepada yang di atas, itu sangat luar biasa. Maka di akhir-akhir zaman seperti ini sulit untuk menemukan orang yang punya himamul, orang yang punya keinginan keras yang baik menuju pintu ridho Allah sampai ke atas, memutuskan nafsu syahwat apapun yang mengganggu dirinya, itu sulit. Kita untuk menuju dunia itu sulit. Kenapa? Karena berat. Ujian cobaannya kiri kanan depan belakang, atas bawah, di mana di situ ada celah ujian dan cobaan, maka disitulah kita akan bertarung untuk mempertahankan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa, tidak mampu keinginan seseorang yang tinggi kepada Allah itu untuk merusak takdirnya Allah. Memang tidak bisa. Karena takdir Allah itu diberikan kepada diri manusia di saat manusia dilihat oleh Allah sejauh mana keinginan kerasnya kepada Allah. Maka perlahan-lahan takdir itu akan dimasukkan oleh Allah kepada dirinya. Perjalanan-perjalanannya, sekalipun rintangan begitu banyak, tetap kalau dia punya takdir jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tuntun dia menuju takdir itu. Sekalipun kerasnya ujian, sekalipun kerasnya halangan, rintangan, Allah akan tuntun dia untuk menuju takdir yang dia inginkan. Adapun ujiannya akan diringankan oleh Allah. Bahkan yang membahayakan dirinya itu pun akan disingkirkan oleh Allah dengan caranya Allah. Maka orang ini tetap akan menuju takdirnya. Yang dikhawatirkan di zaman-zaman sekarang, keinginan kita tinggi kepada Allah, ujian dan cobaan dalam diri kita karena kurangnya kita meminta kepada Allah, maka dengan asal usulnya takdir itu bisa berubah. Dikhawatirkannya ada perubahan dalam diri kita ketika menuju takdir itu. Maka biasanya orang yang menuju takdir itu, menuju himam, al-himamu itu, biasanya orang-orangnya disembunyikan dulu oleh Allah dari halayak keramaian, dari halayak kemaksiatan, hiruk pikuknya kehidupan. Dia dibuat hatinya tidak senang dengan dunia itu. Terkadang disembunyikan terlebih dahulu oleh Allah
dalam jangka waktu yang panjang. Maka ketika waktunya untuk mendekati takdirnya, maka dia kadang dibimbing dan digiring oleh Allah untuk menuju takdirnya. Apakah takdirnya itu dia berada di tengah-tengah keramaian, ataukah takdirnya itu dia di tengah-tengah kemaksiatan, ataukah takdir kebaikan dia itu berada di tengah-tengah kota atau kampung. Maka tugas kita sebagai manusia yang menginginkan perlindungan dari Allah, ikuti skenario Allah dan jangan paksakan nafsu kita untuk mengikutinya. Karena kalau nafsu mengikuti diri kita, dikhawatirkan takdir yang baik itu akan hilang. Kadang kan manusia itu selalu menyalahkan takdir tanpa disadari. Saya itu mau masuk situ nggak jadi, takdirnya kayak gini. Padahal semua takdir itu pada hakikatnya menuju Allah. Tapi nafsu syahwat itu memang harus diputus. Kita tinggal di bawah gunung, kita merasa rendah, kecewa. Kenapa harus di bawah gunung ini? Padahal di tengah kota enak. Padahal kita itu sedang menjemput atau menunggu takdir yang Allah tetapkan. Maka digiring dulu kita di tempat suasana yang jauh dari keramaian. Contoh Rasulullah SAW ketika dia menjemput takdirnya sebagai seorang nabi, itu seluruh para nabi dilahirkan biasanya di Palestina, dan itu biasa. Nabi Adam ya kan, diturunkan di Mekah, diturunkan di India. Siti Hawa diturunkan di Mekah. Setelah itu Nabi Nuh dilahirkan di Palestina, Nabi Musa dilahirkan di Palestina, Nabi Isa dilahirkan di Palestina. Semua Nabi Samuel, Nabi Soleh, Nabi ini, Nabi itu, semuanya dilahirkan di Palestina, dan itu biasa. Oh, Nabi ini pasti, walaupun tidak ada yang memberitahu di saat itu dia Nabi, umpamanya pasti dari Palestina, orang sudah mengukurnya begitu, pasti dari Palestina. Nah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan ada seorang nabi yang harus dijadikan sebuah takdir sebagai nabi akhir zaman, maka digiring Rasulullah di tempat yang terpencil, di tempat di luar logika manusia, bahwasanya tidak akan mungkin seorang nabi lahir di Mekah. Tempatnya tandus, berbatuan, tidak ada apa-apa, hewan gak ada, manusia apalagi. Ya, artinya manusia ada ya hanya beberapa saja. Di saat itu manusia-manusia yang ada di Mekah adalah manusia rendahan, yang tidak akan mungkin lahir seorang nabi di Mekah itu. Itu logika kehidupan manusia. Tapi Allah menginginkan sebuah takdir bagi kehidupan dunia ini, menginginkan penutup para nabi itu berada di Mekah, yang nantinya akan membuat dunia ini heboh dengan hadirnya seorang nabi. Maka Allah sumputkan Nabi Muhammad itu di Mekah. Karena orang Yahudi di saat itu mengetahui kecerdasannya. Orang Yahudi itu diabadikan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba kama ya'rifunahu kama ya'rifunal kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Kami datangkan kitab bagi orang Yahudi itu, mereka mengetahuinya seperti mereka mengetahui nama anak-anak mereka satu persatunya. Si bulan itu nomor satu. Jadi kalau dia bilang dalam kitab Tauratnya begini, itu halaman sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nanti lahirnya semua di Palestina. Kecolongan mereka.
Ternyata Allah punya takdir, maka digiringlah ayah dan ibunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, digiring ke sebuah tempat yang di saat itu bangsa itu rendah, terhina, terpojok, terpencil. Maka ahlul Mekah aslinya itu orang Badui. Orang Badui itu ya kalau kita itu kayak orang pedalaman yang tidak pernah kenal kehidupan luar. Melihat orang kaget, melihat orang bawa barang dagangan ya kaget, melihat orang rombongan kaget, karena memang tidak pernah keluar. Bangsa itu adalah bangsa yang terpojok, terendah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sebuah takdir dan kodoknya Allah untuk hadirnya seorang nabi akhir zaman. Digiringlah ke tempat lembah yang dimana di situ manusia, logika manusia, kepintaran manusia tidak menyangka bahwasanya ada orang yang besar jiwanya, besar kenabiannya, seorang rasul, pemimpin yang besar akan hadir di Mekah itu. Karena semua para nabi sudah biasa dia ada di Palestina. Apa sih kaitannya dengan sawabikul himam? Sawabikul himam itu keinginan yang kuat kepada Allah. Hadirlah seorang nabi. Maka biasanya ketika orang akan diangkat menjadi orang yang mulia, dari awal hingga dia tumbuh dewasa dan mendekati hampir dengan takdirnya, biasanya dia disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia betul-betul waktu dan tempat yang tepat untuk dirinya, barulah Allah munculkan dirinya. Maka para asatid wa asatidah, tinggal kita merenung saja. Kalau kita berada dalam dunia pondok ini, banyak keinginan keras berzikir kepada Allah, tapi jangan dicampur dengan syahwat, maka kamu akan bertemu dengan takdirmu dengan cepat. Bukan kamu yang keinginan, tapi keinginan takdir kamu cepat-cepat jangan. Artinya takdir itu tetap dari Allah, tapi dengan cepat Allah akan memberitahu diri kamu seperti apa diri kamu sebenarnya. Itu satu ya. Yang dua, arih nafsaka minat tadbiri. Istirahatlah diri kamu itu dari mengatur diri kamu sendiri, padahal Allah sudah mengatur diri kamu itu. Maka coba direnungkan ya, kalau kita bahas itu sudah macam-macam, ada yang di pondok, ada yang kuliah, ada yang sudah kerja, ada yang mungkin macam-macam, nah, alumni kan. Kalau kita mau merenungkan, ya itu sudah Allah yang bekerja untuk diri kita. Maka istirahatlah kita dari mengatur diri kita terlalu jauh. Pengen ini kita atur sedemikian rupa, ternyata gagal. Karena Allah menginginkan kamu bukan seperti itu. Karena Allah sudah mengatur diri kamu itu begini-begini. Kamu itu seperti ini. Itu Allah sudah begitu. Orang yang suka berlarut-larut dalam memikirkan takdirnya itu akan menjadi sia-sia bagi diri. Maka istirahatlah. Kamu masih bujang, mau nikah, ini duit dari mana? Gak usah pikirkan itu. Pikirkan saja
diri kita tetap bersih di hadapan Allah. Nanti pada saat waktunya dia akan datang. Allah yang menguruskan diri. Tidak perlu capek menguruskan dan memikirkan sehingga lelah, terbuanglah waktu yang sia-sia. Maka Ibnu Athaillah menyampaikan, arih nafsaka minat tadbir. Sebenarnya kan tentang masalah dunia ka wa huwa yaqdiru as-shakhsu fi nafsihi ahwal. Tentang permasalahan dunia kamu itu sudah ada, seseorang itu sudah ada batasnya udah. Jadi kadang memang oleh Allah ya sudah diam saja. Itu yang saya sering lakukan sekarang ini. Tidak terlalu banyak, sudah pasrah kepada Allah. Justru ketika pasrah Allah bukakan semuanya. Ketika kita masih mengukur, oh ini begini, nanti jadinya kayak gini, kayak gini. Kalau istilah dunia usaha itu setting target gitu. Padahal kamu sudah di posisinya. Maka dalam kalimat mahfuzat syair yang sering kita dengar itu, halakam ru'un la yuqaddiru apa? Lam ya'rif qadra. Bahaya itu, hancur orang itu. Kata syair itu. Orang yang tidak mengetahui kemampuannya. Sekarang kan begitu. Banyak orang yang berilmu tapi tidak tahu bagaimana menggunakan ilmunya. Menggunakan ilmunya. Dia punya kemampuan tapi tidak tahu bagaimana menggunakan kemampuannya. Dia punya uang, itu lebih jelas, tapi tidak tahu bagaimana harus menggunakan uangnya. Itu yang terjadi. Arih nafsaka, istirahat dari diri kamu itu, dari ikut mengatur keinginan Allah itu. Keinginan keras boleh, ngatur Allah jangan. Keinginan keras boleh, tapi harus mengikuti takdir Allah. Maka 14 menit sebelum dilahirkan manusia itu dari perut ibunya, manusia itu mengadakan perjanjian kepada Allah. Sanggupkah kau merubah takdirku di saat di dunia nanti? Sanggupkah kau hidup dengan taat kepadaku? Sanggupkah kau hidup seperti para orang-orang yang soleh? Maukah kau meninggal dunia dalam keadaan seperti ini? Itu 14 menit sebelum dilahirkan ke atas dunia. Di dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Setelah bayi itu ngomong sanggup, dorong oleh Allah, maka dia menangis. Menangis itu dia membawa beban perjanjian dengan Allah. Nah, kalau manusia memahami di saat dia lahir takdirnya, kemampuannya, perjanjiannya dengan Allah, maka dia akan berusaha terus. Sekalipun dia sendiri pun belum mengerti takdirnya bagaimana ujungnya. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Maka apa-apa yang telah terjadi dengannya selain kamu, Allah maksudnya, la takum bihi li nafsika,
tidak bisa berdiri dengannya itu karena sebab diri kamu. Tidak bisa. Wih, itu karena saya, diri saya, bukan. Jadi ketika Allah memilih seseorang hamba untuk menjadi seorang hamba pembela agamanya, itu bukan karena keinginan diri dia, tapi karena memang Allah yang menjadikan diri dia seperti itu. Seperti yang disampaikan di awal, ketika Allah menginginkan seseorang itu sesuai dengan keinginan Allah untuk menjadi para mujahid-mujahidnya Allah, maka Allah itu akan giring orang itu menuju tempat yang tersembunyi, nggak kelihatan mana. Nanti pada saat takdirnya itu muncul pada diri dia atas kehendak Allah, maka Allah hadirkan dimanapun dia berada sesuai dengan keinginan Allah. Mau kamu berada di tengah kota, mau kita berada di tengah hutan, mau kita berada di pinggir kota, mau di atas gunung, mau di bawah gunung, bahkan bisa di bawah laut atau di atas awan, kalau jika Allah menginginkan. Nah, kadang keinginan diri kita itu kadang kita merasa apa yang terjadi itu, maka apa-apa yang terjadi selain dari kamu, yaitu Allah, anka dari kamu, la taqum bihi li nafsika, tidak akan berdiri dengan sendirinya karena sebab diri kamu itu, karena kamu, karena jiwa kita gitu, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkannya seperti itu. Nah, maka tugas manusia itu yang paling indah, ya bertakwa saja kepada Allah. Tugasnya manusia itu hanya seperti itu aja. Walau anna ahlal qura, nanti ada di situ. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktsibun. Itu Al-A'raf ya, surat 9 ayat. Tinggal dilihat nanti di situ. Keinginan Allah itu, tuntutan Allah kepada diri kita itu, ya takwa, beriman, takwa, percaya sama Allah, takut sama Allah. Karena semua hal amal, baik itu zahiriyah maupun batiniyah, itu yang memutuskan Allah. Contoh dalam kehidupan manusia, kita diputuskan oleh ayah dan ibu kita. Setidaknya kita takut sama ayah dan ibu kita, takut keputusan mereka salah terhadap diri kita. Nah, itu logika manusianya. Logika langitnya, Allah yang mengatur semuanya, mengatur diri kita. Takut jika apa yang Allah tempatkan untuk diri kita tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah, maka wajar dan harus kita takut kepada Allah. Sehari saja Allah tidak memberi makan kita, ya selesai. 3 hari di lautan makhluk Allah nggak dikasih makan oleh Allah, selesai. Yang namanya ikan paus yang terbesar hingga ikan yang terkecil yang ada di laut akan mengambang di atas laut. Maka makhluk-makhluk Allah semuanya takut kepada Allah. Itu baru di dunianya saja. Memang hanya manusia yang tidak takut kepada Allah. Itu dari dulu. Semua hewan makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan, semuanya takut memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah sampaikan dalam Asmaul Husnahnya itu bahwasanya beliau sifat Rahim, sifat sayang, sifat Rahman, sifat menerima taubat, sifat Ghafar, maha penerima taubat, maha pengampun, semuanya, maha pemberi rezeki. Allah sampaikan sifatnya Allah untuk kita ketahui bahwasanya Allah itu luar biasa. Maksudnya ketika manusia tersesat di jalan hidup di dunia ini, manusia tidak bisa menyalahkan Allah. Berarti ketika orang itu tersesat hidup di atas dunia ini, berarti apa yang dia lakukan kepada Allah itu membuat murkanya Allah. Berarti perbuatannya amat dahsyat, menyakiti penduduk langit. Amat dahsyat. Perbuatan dia itu amat dahsyat. Padahal Allah sudah umumkan bahwasanya kata Allah, saya adalah penyayang, saya pemberi rahmat, pemberi kasih sayang, maha pemberi rezeki, maha penerima taubat, maha pengampun. Di saat manusia tersesat, maka Allah tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena Allah sudah maha segala-galanya. Ketika kita tersesat, berarti ada kesesatan yang membuat Allah nambah memberikan kesesatan itu. Namun ketika orang itu sudah sesat jauh, ingin kembali lagi kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal-hal apa yang ada pada diri kita tidak bisa dia berdiri hasil diri kita sendiri. Itulah Allah yang mengaturnya. Maka sebaik-baiknya orang manusia yang beriman, ya pasrah diri kepada Allah. Sambil berusaha pasrah, berusaha pasrah. Nah, ketika berusaha berhasil, yaitu karena Allah. Ketika berusaha tidak berhasil, Allah belum menginginkan keberhasilan itu untuk diri kita, karena masih ada yang kurang di dalam diri kita itu. Nah, untuk menuju takdirnya. Maka kalau sudah begini, seperti dari 1-2 kemarin kan tajrid itu, kekosongan diri kita harus kosong memang di sini. Di hati itu harus kosong. Kosong dalam artian itu tidak boleh saya berbuat seperti ini karena saya, itu bukan, nggak boleh seperti itu. Itu semua karena Allah. Maka kalau kita ditanya pondok ini dananya dari mana? Ya dari Allah. Walaupun prosesnya berbagai macam proses. Ada yang minjam, ada yang datang ngasih, ada yang nyumbang, ada yang ini, ada yang kita cari-cari ternyata ada. Nah, itu semua proses. Pada intinya Allah semua yang menggerakkan. Nah, ketika sudah menyandarkan kepada Allah, ya sudah selesai. Wajah tetap berseri-seri, badan tetap gemuk, makannya tetap makan saja, minumnya minum. Kenapa? Karena kita pasrahkan diri kepada Allah. Kenapa Rasulullah itu sulit sekali ditumbangkan dengan musuh-musuhnya? Karena semua Rasulullah memasrahkan dirinya kepada Allah. Pasrah, memasrahkan dirinya kepada Allah. Maka sulit untuk ditembus Rasulullah itu. Rasulullah itu dulu banyak. Rasulullah itu dia itu dakwahnya dulu karena istrinya. Istrinya orang kaya. 2/3 tanah di Mekah itu jadi Khadijah. Wajar Muhammad dakwahnya masih berjalan. Orang sudah prasangka seperti ini. Wajar dia berdakwah, ada pamannya. Siapa yang berani lawan Abu Thalib? Enggak ada yang berani. Nah, di situ pada saat orang berbisik-bisik seperti itu, ternyata ucapan itu nyampe kepada Allah. Ketika sampai kepada Allah, Allah ambil putusan takdirnya, istrinya harus dicabut
nyawanya, diambil oleh Allah. Abu Thalib harus diambil oleh Allah. Kita lihat, kata Allah, Muhammad itu berdakwah karena apa? Karena istri dan pamannya. Nah, ketika istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, dakwah Rasulullah terus berjalan. Kata Allah, lihatlah wahai para malaikat, bahwasanya Muhammad kekasihku berdakwah karena aku. Maka dia berjalan, bukan karena Siti Khadijah, bukan karena Abu Thalib pamannya. Gitu. Maka untuk memahami kitab Ibnu Athaillah Al-Iskandari, memang harus dikait-kaitkan dengan hal peristiwa yang seperti itu, agar supaya kita memahami setiap langkah, setiap kita duduk, berpikir, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus memasrahkan diri kepada Allah. Maka ketika kita sudah bisa memasrahkan diri dan dijadikan Allah itu segala-galanya bagi diri kita, maka takdir yang baik itu akan cepat sampai kepada diri kita, tidak lama. Hanya itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi diri kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad